kalau langsung suka pada pandangan pertama. Ada, mending gak mikir itu deh. Bikin patah semangat. Kamu kok baru pulang, Van? Ada pelajaran tambahan, tak? Oh, Kak Ita. Enggak, Kak. Tadi cuma ada urusan sedikit di sekolah. Dia juga belum pulang. Apa kamu tadi ketemu Lia di sekolahan? Enggak, Kak. Kita juga nggak sekelas. Begitu ya? Nanti aku boleh minta bantuan ke kamu, Van? Bantuan? Bantuan apa, Kak? Tapi kamu nggak sibuk kan nanti? Kayaknya enggak sih. Baguslah kalau begitu. Aku minta tolong nanti anterin Lia ya. Nanti pakai motor kakak saja, biar nggak terlalu ngerepotin kamu. Emang mau dianterin kemana? Ntar juga dikasih tahu Lia pas berangkat. Ya deh. Lagian motorku juga ada di rumah orang tua. Ya sudah, kamu pulang dulu. Nanti berangkatnya jam 7 malam. Aku tak nungguin Lia dulu di sini. Jadi, kenapa kau pindah sekolah tanpa memberitahuku? Sebenarnya aku mau ngomong ke kamu, tapi nggak dibolehin sama kakak. Lalu, apa yang membuatmu sampai harus pindah sekolah? Maaf, tapi aku belum bisa cerita sekarang untuk masalah itu. Udah mulai nggak mau terbuka sama aku. Ya bukan begitu. Aku cuma belum siap saja untuk cerita sekarang. Ya sudahlah, aku mau balik. Nanti aku hubungi kamu lagi. Hati-hati kalau nyetir ya. Aku sudah tidak membawa mobil lagi. Oh, kamu tadi diantar ya? Ya sudah, hati-hati. Ya sih, maafin aku ya. Sudahlah, jangan dipikirkan. Kamu cepat pulang. Sebentar lagi malam. Tuh kan, coba tadi pulang nggak telat. Pasti jam segini sudah berangkat. Nah, kakak juga tidur santai banget. Harusnya kan siap-siap. Ya kan kaki kakak masih sakit. Jadi ya nggak bisa naik motor. Tak terus, nggak jadi pergi dong. Tenang, kakak sudah minta tolong si Van buat nganterin kamu. Kenapa harus minta bantuan orang lain sih, Kak? Nggak apa-apa, dia baik kok orangnya. Ya bukan masalah dia baik atau enggak. Tapi orang lain bisa tahu masalah di keluarga kita. Kakak percaya kok sama dia. Kakak yakin dia bisa jaga rahasia. Ya nggak gitu, Kak. Kakak mah susah dibilangin. Ya, mau bagaimana lagi? Ya sudah, kamu berangkat keburu malam. Heran, nih cewek betah banget kalau diam. Beda banget sama kakaknya. Aku ajak ngobrol aja deh biar nggak sepi. Kamu tadi di kelas 2 berapa, Lia? Udah deh, nggak usah tanya yang aneh-aneh. Fokus ke jalan saja. Lalu mau kemana ini kita? Tetap nyetir aja yang benar. Nanti kalau mau sampai aku kasih tahu. Jadi jangan banyak omong. Mending diam. Ngapain gua ajak ngomong tadi? Hah? Tempat ini kan... Dengar ya, kau tunggu saja di sini. Dan ingat, jangan ceritakan kepada siapapun tentang hal ini. Ampun dah, ini cewek kenapa sih? Maaf, Pak. Apa jam kunjungan masih belum tutup? Ya masih buka, ada keperluan? Saya ingin bertemu dengan papa saya. Pak Surya namanya. Oh, kamu putrinya ya? Ya sudah, silakan tunggu di sana. Saya akan panggilkan. Aduh, lupa lagi nak bawa HP. Desi pasti marah nih, jangan nggak dibalas. Saudari Lia, silakan masuk. Lia, bagaimana kabarmu sayang? Baik, Pak. Papa gimana? Papa juga baik. Kita suruh masuk juga dong. Enak ngobrol rame-rame. Ada hal penting yang ingin Papa bicarakan ke kalian berdua.
Tadi kakak sakit, jadi gak bisa ikut. Lah terus kamu kesini sama siapa? Kamu kan nggak bisa naik motor. Tadi kesini sama teman, Pak. Oh, emang nggak apa-apa kalau temenmu nungguin di luar. Gak apa-apa kok, Pak. Lagian, nyamuk juga gak doyan sama darahnya. Ya sudah, sebelumnya aku mau minta maaf ke kamu dan kakakmu. Karena perilaku papa kalian berdua juga ikut terkena imbas. Sampai-sampai mama kalian kabur dari rumah. Kalian yang dulu hidup penuh dengan kemewahan, sekarang harus hidup seperti ini. Sudahlah, Pak. Yang penting sekarang Papa sudah mempertanggungjawabkan perbuatan Papa. Aku sama kakak gak masalah kok hidup seperti ini. Maaf Lia, waktu berkunjung dah hampir habis. Papa punya sesuatu untukmu. Hah? Ini kunci apa, Papa? Itu adalah kunci rumah papa yang ada di pinggir kota. Itu loh Lia, dekat toko bangunan. Kita pernah ke sana 5 bulan lalu. Lalu, apa yang harus saya lakukan di rumah itu, Pak? Di rumah itu ada ruang kerja ayah. Ambillah sebuah kotak merah yang ayah sembunyikan di salah satu keramik lantai. Ambillah bersama kakakmu. Mungkin bulan depan rumah itu akan diratakan karena disita. Cuma itu yang bisa papa lakukan untuk membantu kalian. Penjaga itu sepertinya akan datang. Cepat sembunyikan kunci itu. Maaf untuk waktu berkunjungnya tinggal 2 menit. Kenapa kau menyembunyikan kunci itu di mulutmu? Tadi kunci itu aku bawa ke sini, aku taruh di ketiak papa biar nggak ketahuan. Sivan gimana? Kok nggak bareng sama kamu? Mungkin bangun kesiangan. Apa boleh buat? Kita tinggal saja daripada gede yang telat. Iya. Telat malakin maksudnya. Haha. Van, udah kemarin malam, kau jangan cerita ke siapa-siapa ya. Kalau cerita, aku gerinda mulutmu. Kau pikir mulutku ini besi? Habis sarapan tongeret kalian nih anak. Malah diam. Iya. Paling tidak terima kasih kayak minimal sudah dianterin. Lia, sampai kapan kamu di situ? Cepat berangkat. Nah, berangkat kan bisnya. Habis ini dihukum dah sama-sama. Makanya jadi cewek lebih dikit kenapa? Gara-gara cowok bego ini, bisa jadi berangkat duluan. Lia, ayo ke sini. Ayo bareng aku saja, biar lebih cepat. Risa, ternyata kau lewat jalan ini ya? Kebetulan saja kok Lia. Ya sudahlah, ayo berangkat. Ya ampun, kagak ada yang lihat aku apa ya? Kena hukuman lagi kayaknya hari ini. Mana sepi lagi nggak ada angkot. Ya ampun Lia, saking senangnya aku lupa tadi kamu bersama seseorang. Nggak apa-apa kok. Apa dia pacarmu yang baru? Dan kalian sedang bertengkar? Sembarangan, ya bukan lah. Lalu dia siapa? Kalian berdua kayak film Bollywood saja, lari-larian berdua. Dia itu tetangga kontrakan aku. Kebetulan sekolahan kita sama. Hah? Kontrakan? Kok sekarang kamu ngontrak sih Lia? Bisa, ada banyak hal yang terjadi padaku. Dan selain keluargaku, tidak ada orang lain yang tahu tentang hal ini. Iya, aku ini sahabatmu. Bahkan sebelum kita lahir, kita sudah jadi sahabat. Tapi kenapa kau tak mau menceritakan masalahmu kepada sahabatmu ini? Aku tidak yakin apa aku sanggup untuk menceritakan semuanya. Kau tahu, bahkan aku sudah menganggapmu seperti saudara. Aku bisa memikul bebanmu sebagian. Terima kasih, Risa. Kau memang benar-benar sahabat yang paling bisa aku percaya. Nah, sekarang ceritakan masalahmu. Jangan takut lagi. Papa terjerat kasus korupsi di perusahaannya bekerja. Sekarang Papa di penjara dan semua harta keluarga telah disita. Ya ampun Lia,
Lalu mamamu bagaimana? Mama Bakti meninggalkan Kani karena sakit malu. Terpaksa aku pindah bersama kakak, karena sudah tidak mempunyai rumah. Ternyata situasinya sudah seburuk itu. Kamu yang sabar ya. Terima kasih Risa. Jadi aku memutuskan pindah sekolah, agar terhindar dari omongan yang malah bikin mental jatuh. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk mulia? Kamu sudah cukup membantuku selama ini. Cukup jaga rahasia ini agar tidak tersebar. Percayakan semua padaku. Kita sahabat sejati. Untuk selamanya. Kalian berdua curhat apa yel-yel? Masih pagi, udah panas banget. Ini gimana sih ceritanya? 2 hari kena hukuman mulu. Nah, kau sapu sampai bersih. Soalnya nanti sore mau dipakai. Iya, Pak. Mama kapan pulang? Hah? Sivan temanku kayaknya. Ternyata aku jahat banget. Gak seharusnya dia dihukum. Risa, kau tahu nggak Lia kemana? Udah 2 hari lo gak masuk. Dia kan sudah pindah sekolah. Hah? Pindah sekolah? Serius? Iya, aku ketemu sama dia tadi. Aku nggak tahu alasannya apa. Risa, kita harus ketemu sama dia. Dia pasti punya masalah yang serius. Aku rasa kita tidak harus ketemu dia dulu. Biarkan pikirannya tenang, baru kita temui dia. Tapi tetap saja Risa, aku sangat khawatir. Kita sebagai sahabat harusnya menghibur dia saat dia punya masalah. Luna, kamu percaya deh sama aku? Risa benar. Biarkan Lia sendiri dulu. Aku sendiri yang akan menemuinya. Hah? Akhirnya selesai juga. Bu, air mineral yang kecil 1 ya. Terima kasih. Si bodoh ini, ternyata dia sudah selesai dihukum. Anton, kau tahu nggak? Ada tukang kebun baru loh di sekolah kita. Oh ya? Yang di lapangan futsal tadi kan? Iya, dan kapan-kapan kita suruh dia bersihkan toilet di gudang. Seperti kayak ada orang bicara ya. Mungkin bunyi kentutnya Thanos. Bang, dia anak. Biar kupungkam mulutnya. Biarkan saja dulu, jangan sampai kita berurusan dengan Riko. Tadi kamu sebangku sama siapa, Bila? Aku tadi sebangku sama Van. Besok kamu harus pindah tempat duduk ya. Iya. Tapi kenapa? Nanti aku ceritakan di perjalanan pulang. Jadi begitu Nur, setelah aku cerita ke Vino, aku disuruh pindah. Ya sudah, aku sama kamu saja. Oh, jadi begitu ya? Iya, maaf ya. Ya sudah, kalau gitu biar aku yang bicara sama Van. Mana aku tahu kalau Vino lagi dekat sama kamu. Nur, itu Van datang. Oh iya, habis kena hukuman tuh anak. Hihi. Baiklah, aku akan bicara dengannya. Van, kamu nanti... Iya, aku nanti akan pindah tempat duduk. Hah? Bila, kok dia tahu sih? Entahlah, aku jadi ngerasa nggak enak sama dia. Maaf, apa benar di sini kelasnya Van? Iya benar, ini kelasnya Van. Kalau beritahu, di mana dia sekarang? Dia ada di dalam, baru saja masuk. Baiklah, aku akan masuk. Terima kasih ya.
Iya, sama-sama. Bila, itu anak baru ya? Kok baru lihat? Mungkin. Cantik banget ya. Van, Lia, Van, aku minta maaf ya. maaf. Maaf untuk hal apa? Aku merasa sudah bersikap kasar ke kamu. Oh, tentang itu. Ya wajar lah. Kan kita baru jadi tetangga dan baru kenal. Kurasa penilaian kakak benar tentangmu. Kamu orang yang baik. Ya jangan terlalu cepat menilai orang. Kalau aku aslinya nakal gimana? Ya tinggal kupalu saja jempol kakimu. Hihihi. Dasar tetangga meresahkan. Tapi dia kok kenal ya sama Van? Pacarnya kali Nur. Nggak mungkin. Nanti hutang tuh, paling masuk akal. Aku kenapa ya? Padahal aku kenal dekat Mafan baru kemarin. Tapi kok jadi gini? Risa, Loh, Tante Feni, kok Tante ada di sini? iya, Tante lagi nungguin dia pulang. Kan Lia sudah pindah, Tante. Hah? Pindah? Pindah kemana? Ke SMA Bromo ke Tante. Dari kapan, Risa? Ya, mulai dari awal masuk ini, Tan. Ini semua salah Tante. Kamu tahu Lia sekarang ada di mana? Aku juga nggak tahu, Tante. Lia tidak pernah bilang tentang alamatnya. Begitu ya? Ya sudahlah. Kalau gitu Tante mau pergi dulu. Masih ada urusan. Iya, Tante. Hati-hati ya. Sampai jumpa, Risa. Risa, kau tadi bicara dengan siapa? Oh, itu tadi mamanya Lia. Kau belum pernah ketemu sih. Loh, emang mamanya nggak tahu ya kalau Lia sudah pindah? Entahlah, aku juga sudah mulai bingung. Yuk kita pulang. Kau lagi nungguin siapa, Van? Oh, enggak kok. Lagi nungguin anak-anak. Oh, Van, kamu habis ini ada acara nggak? Kosong kayaknya. Kalau sore mungkin futsal. Kenapa emang? Ngajakin kencan? Enak saja, aku ini tak punya cowok tahu. Ya nggak tahu. Mau nggak nganterin aku lagi? Lah, katanya punya cowok. Kenapa nggak minta cowok nah yang nganterin? Rumah cowokku itu jauh. Kalau nanti ketahuan cowokmu gimana? Bisa salah paham loh. Kalau ketahuan ya nggak masalah. Nanti aku bilang aja kalau kamu itu ojol. Oke, nggak apa-apa. Tapi habis nganterin traktir aku ya. Kok tumben minta traktir? Ya jelas lah, menyenangkan nama ojol itu bebannya berat loh. Hahaha, bisa aja lu. Iya, ntar aku traktir. Ya udah, ayo pulang. Biar nggak kesorean. Jir, seumur-umur baru sekali ini diajakin pulang bareng sama cewek. He, ayo. Van masih sama cewek itu. Bila, kita nunggu di sini dulu ya. Katanya mungkin yang jemput agak telat. Aku naik angkot aja kali, Vin, gak apa-apa. Kamu ini gimana sih? Udahlah, paling kan juga nunggu sebentar. Aku gak enak deh bentur sama kamu. Bila terus terang, aku ingin kamu menjadi pacar aku. Hah? Serius kamu, Vin? Iya, makanya aku agak cemburu saat kamu sebangku sama Van. Jadi Bila, maukah kau menjadi pacarku? Makasih ya. Tapi bolehkah aku menjawabnya minggu depan? Kok nggak jawab sekarang? Ya, biar kayak di film-film gitu loh. Masa ya ngejawabnya langsung?
Ya sudah, minggu kan ada acara di rumahku. Masih ingat kan yang kemarin aku bilang? Iya, Berikan jawabanmu di sana. Kamu adalah tamu undangan yang sangat istimewa. Ya, ketinggalan bis lagi kayak tadi pagi. Nggak apa-apa, kan ada angkot. Ya udahlah. Emang kamu dulu sekolah di mana sih? Ya, ada deh. Kapan-kapan aku tunjukin. Van, belikan es krim ya. Kayaknya enak deh dimakan pas panas-panas gini. Buset, uang tinggal 30 perak buat naik angkot, malah minta es krim. Hah, dia mulu kupikir-pikir ya. Nih uangnya. Hah? Masa kamu yang bayarin sih? Udah nggak apa-apa. Aku tahu kok dompetmu kering. Buset, peramal nih anak. Lagian yang pengen makan kan aku. Ayo buruan. Iya deh. Emang mau yang rasa apa kamu? Coklat vanila. Kalau kamu bebas mau yang rasa apa? Ya udah, aku mau yang rasa seblak aja deh. Ya mana ada. Ya udah buruan. Ini Lia. Wah, makasih ya. Iya, sama-sama. ternyata memang benar. Mereka berdua pacaran. Kamu ngeliatin siapa, Nabila? Enggak kok, Vin. Oh, si Van ya. Dia itu emang playboy custom I. Hah? Beneran? Kok kamu tahu? Ya tahulah, aku dan dia dari dulu adalah rival. Tapi sayangnya dia rival yang payah. Kak, aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati. Yuk berangkat. Ini maaf ya, kita kan mau ngelewatin kota nih. Apa nggak ada helm atau baskom gitu buat dipakai di kepala? Lah iya ya. Bentar ya, aku ambilin. Ini memang nggak ada helm yang lain apa? Mending pakai baskom aja nggak sih? Sebenarnya kita mau kemana sih? Ke rumah lamaku, ambil sesuatu. Ya? Bukannya itu si Van. Tapi sama siapa? Aku baru lihat itu cewek. Gila, ini rumah gede banget. Ini rumahmu, Lia. Iya, sebelum disita. Kenapa kau bisa ngontrak di rumah kecil sekarang? Ya sudah, ayo pergi. Bukan rumah ini tujuan kita. Nanti aku ceritakan kalau semua urusan selesai. Apa yang terjadi dengan keluarga nih cewek ya? Udahlah, itu bukan urusanku juga. Nanti aku bantu sebisaku. Lia, nggak salah tempat ini. Enggak, ini dulu juga rumahku. Hah? Rumahmu banyak amat sih. Kau taruh motornya di samping rumah ya? Lalu temani aku masuk ke dalam. Apa kau yakin mau masuk rumah itu? Mau bagaimana lagi? Ada sesuatu yang papa sembunyikan di rumah ini. Dan aku harus mengambilnya. Baiklah, akan kubantu sebisaku. Terima kasih, Van. Ini rumah serem banget. Mereka teman-temanmu di sekolah yang lama ya? Iya, mereka sahabat dekatku. Kangen banget masa-masa itu.
Ya sudah Lia, ayo kita lanjutkan. Iya, maaf ya. Ayo kita lanjutkan. Hah? Itu apaan, Van? Nggak tahu, udahlah, ayo kita lanjutin. Aneh banget. Wah, bener-bener ada yang nggak beres ini. Ini ruangan kerja Papa. Semoga berjalan cepat. Aku sudah mulai takut soalnya. Ya sudah, buruan dibuka. Ya ampun, nggak bisa dibuka, Van. Hah? Beneran? Aduh, gimana ini? Benar-benar dikunci. Kita cari dulu nggak sih kuncinya? Ya udahlah. Ayo kita cari di kamar utama dulu. Ini kamar orang tahu dulu. Ya sudah, biar cepat. Aku cari yang di lemari, kamu di laci. Banyak banget barang di sini. Mana ya? Udah ketemu belum? Belum. Aduh, gimana nih? Ini ya kuncinya. Sini coba lihat. Kita coba dulu aja yuk. Bisa. Makasih, Van. Bisa segera pergi dari sini. Kakak bisa ngomong gua. Sumpah. Maaf ya. Ya sudah, ayo masuk. Biar cepat kelar. Ayo periksa ke lantai. Hah? Emang ada apaan? Pokoknya cari aja dulu. Nanti kau juga akan tahu. Hah? Ketemu ya, Van? Kamu hebat. Baiklah, ayo segera keluar dari sini. Hah? Hah? Kok nggak bisa dibuka, Van? Siapa yang ngunci? Sedangkan kuncinya aku yang pegang. Dari awal masuk, aku sudah ngerasa janggal dengan rumahmu ini. Lalu gimana keluarnya ini? Mana di sini sepi, nggak ada orang. Ya sudah, kau bawa kotak ini. Akan aku dobrak saja. Hati-hati kalau mendobrak. Jangan sampai kamu cedera. Tenang, serahkan padaku. Sini Lia, biar aku yang membawa kotak itu. Iya, ini. Ayo cepat pergi. Aduh, lagi-lagi kayak gini, nggak bisa dibuka. Kalian berdua, ayo cepat keluar. Pak Tommy sekarang tinggal dekat daerah sini ya? Iya, Nolia. Saya dan keluarga pindah ke sini 2 bulan lalu. Itu gitu ya? Tapi kenapa Pak Tommy bisa tahu kalau kita masuk ke rumah itu? Kebetulan aku sedang mencari rumput di sekitar rumah itu. Tapi Non, kenapa Non masuk lagi ke rumah lama? Papa menyuruhku mengambil sesuatu. Ada apa dengan rumah itu sekarang, Pak? Non, sebenarnya tak seorang pun di sekitar sini yang berani mendekati rumah itu. Loh, kenapa, Pak? Apa yang terjadi? 2 minggu lalu, ada 3 orang remaja yang memasuki rumah Nolia itu. Loh, ngapain mereka? Lalu kok bisa masuk? Mereka masuk lewat jendela kamar mandi, lalu melakukan semacam ritual. Ritual? Ritual seperti apa, Pak? Sepertinya itu ritual pemanggil. Sebentar, aku ambil HP-ku. Aku berhasil memfotonya. Ya, sebenarnya bapak-bapak itu siapa sih? Oh, itu mantan anak buah Papa. Gak nyangka loh kalau ketemu di sini. Oh, gitu ya?
Ini non, silakan lihat. Ya ampun. Siapa ya Pak yang nekat ngelakuin ini? Aku juga tidak mengerti, tapi karena hal itu, warga sekitar sering ditambaki sesuatu yang menyeramkan, seperti yang kalian alami tadi. Apa nggak ada cara untuk menanganinya? Menurut orang-orang, kita bisa mengusirnya dengan cara merusak tatanan ritual. Tapi orang sini terlalu takut masuk rumahnya. Harus masuk ke rumah itu lagi ya? Kami juga takut, Pak. Hanya cara itu yang bisa dilakukan. Tidak ada cara lain. Ada cara lain. Dan aku baru saja mendapatkan ide untuk mengacak-acak tempat itu tanpa memasukinya. Hah? Bagaimana caranya? Nanti juga Bapak tahu. Aku ingin keluar sebentar dan menghubungi seseorang. Lu di mana? Sisa merconmu masih ada nggak? Ada kok Mas Van, ini aku mau sampai rumah. Oh, lu ngapain di sini? Lah, Mas Van di sini juga ngapain? Ini rumahku, Mas. Walah, ini rumahmu toh. Pantesan. Pantesan gimana toh, Mas? Itu yang punya rumah namanya Pak Tony. Bapak lu kan? Ah, bisa saja sampean, Mas. Emangnya Mas Van butuh mercon buat apa? Ada deh. Ntar kau juga akan tahu. Bisa berapa emangnya yang besar? 2 kali, Mas, yang ukurannya lumayan. Ya udah, ambil saja 2 yang besar. Lalu ikut aku. Apa aman kalau dinyalain di sini, Mas Van? Aman kok. Aku yakin udah berantakan tuh tatanan. Tapi biar makin yakin, kita ledakin lagi. Kita istirahat bentar di sini ya. Iya. Jadi tempat tadi kau apain, Van? Cuma aku ledakin pakai mercon. Oh, gitu ya. Jujur deh, Van. Aku penasaran banget apa isi dalam kotak ini. Palingan isi mie instan sama kopi saset. Ya gak mungkin lah, Van. Apa dibuka aja ya sekarang? Ya janganlah. Di rumah aja. Nggak enak di tempat umum begini. Kalau isinya barang berharga dan ada orang jahat yang melihat gimana? Bisa aku diculik. Bisa aja kamu. Ya udah deh. Aku akan buka di rumah saja. Ya udah, ayolah kita balik. Tunggu sebentar. Tadi balik kan aku udah janji mau traktir kamu. Buset, masih inget aja. Gak usah. Cuma bercanda tadi. Nggak apa-apa kali. Kamu udah banyak pembantuku. Nggak apa-apa, aku ikhlas kok. Ada apa? Kau tahu tempat makan yang enak gak? Lapar, Mi. Tahu dong. Tempat makan enak dan murah. Ya udah, anterin aku ke sana ya. Oh, jadi yang kemarin di sana itu papamu. Aku sudah cerita semuanya ke kamu. Jadi please ya, jangan cerita ke siapapun. Akan aku jaga rahasiamu. Aku janji. Makasih ya. Jadi gak enak nih ditraktirin. Harusnya aku yang berterima kasih. Kamu sudah banyak membantuku. Itulah gunanya bertetangga. Ya, pada dasarnya aku hanya butuh seseorang untuk curhat. Bahkan untuk masalah yang paling privat. Karena aku nggak punya siapa-siapa lagi di sini selain kakak. Sama kucing Bu Eru udah suka ngintip lewat jendela. Tapi kenapa malah ke aku ceritanya? Belum sampai saling bertukar nomor KTP juga. Ya, itulah gunanya bertetangga. Lalu jawabmu gimana? Apa kau cerita ke dia? Dia nggak aku kasih tahu semuanya. Lah, aneh kamu. Masa sama pacar sendiri nggak percaya? Mau gimana lagi? Dia sering banget overthinking. Waduh, bisa gawat kalau ketahuan. Bisa ada kesalahpahaman. Salah paham kenapa emang? Selingkuh. Ya jelas lah. Selingkuh sama siapa? Apa kau yakin
yakin itu si Lia? Aku yakin banget dan mereka lewat jalan ini. Ya dikira selingkuh sama aku lah. Masa mah tukang parkir. Menghayal kamu. Rumah pacarku tuh jauh banget. Di Merkurius katanya. Lah kalau dia pas lagi keluar gimana? Misal dia lagi naik helikopter terus ngelihat ke bawah. Nggak mungkin, Van. Nggak mungkin dia mau lewat di tempat seperti ini. Dia sukanya di tempat yang mewah. Minimal mall yang air mancurnya bisa nyanyi. Nama pacarmu siapa sih? Namanya Yoshi. Oh, Yosi ya. Kenapa emang? Enggak, kali aja kenal. Ya udahlah, aku harap yang kamu omongin tadi bener. Yang penting kita benar-benar nggak ada niatan untuk hal-hal semacam itu. Iya. Ini motornya tadi. Kita tungguin aja di sini sampai mereka keluar. Gimana? Enak nggak nasi gorengnya? Iya. Kapan-kapan kita kesini lagi. Ternyata benar. Vio, Alat, ngapain kalian di sini? Ngapain? Yang ngikutin kamu lah. Udah kena kebasan ini? Itu cowokmu yang baru kan? Kalian itu gak ada kerjaan lain apa? Dia cowokku atau bukan, juga bukan urusan kalian. Enak aja. Aku ini kerjanya padat tahu. Salah satunya ngikutin kamu. Lah, itu kurang kerjaan namanya. Situ siapa? Jangan ikut-ikut. Kita itu nggak selevel ya. Nah, denger tuh. Mana pacaran pakai motor pula. Kelas standar pakai banget. Jangan salah. Kita bisa aja naik tirek kalau mau. Udah, Van. Gak usah diladenin. Mending kita balik aja. Aku udah anda lihat muka mereka. Lu mau kabur dia? Jangan harap ya. Udah deh. Gak capek apa ngurusin hidup orang? Ya enggak dong. Selama yang aku urusin itu hidup kamu. Ih, jijik banget. Untung aku udah pindah sekolah. Kalau enggak, aku bisa ketemu tiap hari sama orang seperti tapir kayak kamu. Udah, pada balik sono. Tuh, token listrik rumahmu udah bunyi. Sembarangan. Kita kalau ngisi token listrik itu 20 juta sebulan. Buset, bisa ngidupin lampu satu stadion tuh. Jelas lah, emang situ. Yang cuma ngisi 50.000 sebulan. Kebanyakan. Aku kalau ngisi token cuma 20.000. Itu pun dipakai buat ngecas HP doang. Ya pantas. Kiri sih kamu. Aku berhasil mengulur waktu. Bentar lagi akan ada kejutan untuk mulia. Itu kan. Nah, dia tak datang ya. Kau tak bisa kemana-mana lagi. Siapa lagi ini? Kamu kok ada di sini ya sih? Vio yang memberitahuku. Kenapa kau di tempat seperti ini? Lalu siapa dia? Bakal sok polos lagi. Cok bangke. Kalau ku jawab ojol, pasti dia nggak percaya. Kenapa kau diam? Jawab. Aku tetangganya. Dia cuma minta bantuan untuk dianterin. Aku gak bicara denganmu jelek. Jadi diamlah. Udah ya sih. Nanti aku jelasin semuanya. Aku akan antar kau pulang sekarang. Nanti jelaskan semuanya di perjalanan. Tapi kan. Gak apa-apa Lia, kamu duluan.